Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketujuh. Oke, kemudian untuk minggu depan adalah pelaksanaan UTS. Untuk materi hari ini, pertemuan yang ketujuh kita akan belajar bersama tentang prinsip penulisan pesan profesional. Sebenarnya prinsip yang akan kami sampaikan terkait dengan komunikasi atau pesan profesional ini sudah sedikit kita singgung dari materi-materi sebelumnya. Hanya saja untuk prakteknya ya, prinsip pesan profesional pada hari ini itu lebih kepada eh, pesan secara tertulis ya, yaitu melalui email. Namun ini juga bisa diterapkan untuk pesan yang disampaikan secara lisan. Nah, oke, sebelum masuk pada apa saja prinsip-prinsip penulisan pesan profesional, kita eh, sebagai pendahuluan ya, kita wajib tahu mengapa mengelola pesan profesional dengan tepat itu penting. Ya, terutama adaptif terhadap era saat ini, era digital, ya, pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi penting. Namun juga tetap tadi mengacu atau mendasarkan pada prinsip penyampaian pesan, terutama adalah pesan profesional ya, atau pesan yang disampaikan secara formal. Nah, pengelolaan pesan secara profesional ini menunjukkan wajah profesionalitas, ya, menunjukkan wajah profesional kita sebagai pengirim. Ya, jadi pesan yang akan kita sampaikan itu juga mencerminkan siapa kita, ya, identitas, kemudian kompetensi, dan juga bahkan juga budaya, ya, budaya organisasi yang kita wakili. Ya, jadi ada 4 ya alasan mengapa eh, mengelola pesan secara profesional itu penting. Yang pertama adalah membangun kredibilitas. Jadi pesan yang terstruktur secara tepat, rapi itu menunjukkan bahwa Anda atau saya atau kita ini dapat dipercaya, serius atau kompeten dengan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan oke, saya lanjut. Kemudian yang kedua adalah efisiensi. Ya, jadi pesan yang dikelola dengan baik, ya, strukturnya itu tepat, ada pembukaan, ada isi yang sesuai dengan topik, kemudian didukung dengan data dan lain sebagainya, kemudian ada penutup, itu selain enak dibaca dan didengar juga mempercepat proses pengambilan keputusan dan juga menghindari miscommunication. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dokumen resmi. Jadi pesan yang disampaikan, terutama pesan yang disampaikan secara tertulis itu menjadi dokumen resmi untuk waktu yang akan datang ya, ketika dibutuhkan ini bisa menjadi dokumen yang mendukung aktivitas pekerjaan. Dan yang terakhir adalah mencerminkan citra positif, baik citra personal ya, pengirim pesan ya, maupun juga citra dari organisasi atau perusahaan yang kita wakili.
Ya, jadi membangun reputasi dan hubungan jangka panjang yang solid dengan mitra. Nah, kemudian ada fondasi, ya ada 4. Sebenarnya ada beberapa ya fondasi atau dasar dari pesan yang profesional. Ya, yang pertama adalah kejelasan. Jadi pesan disampaikan dengan jelas. Nah, jelas di sini ukurannya apa? Misalnya adalah ada tujuan yang akan disampaikan. Ya, misalnya mulai dari pembukaan tadi sebagai contoh tadi Putri menyampaikan bahwa pertemuan kita hari ini akan pelajari tentang apa. Ya. Kemudian selain menyampaikan tujuan yang spesifik, kejelasan itu berkaitan dengan nah ini. Tujuan spesifik itu tidak membingungkan, ya, tidak ambigu. Kemudian mudah difahami oleh penerima. Sudah mempelajari di materi sebelumnya ya terkait dengan identifikasi audiens. Nah, audiens yang berbeda maka cara penyampaiannya juga berbeda ya. Kemudian yang kedua adalah ringkas. Nah, ini juga sudah Putin sampaikan bahwa salah satu penyebab komunikasi itu tidak efektif adalah bertele-tele, ya terlalu panjang. Apakah itu pada pembukaan, pada isi atau pada penutup, ya sehingga audiens tidak mendapatkan poin pentingnya di mana. Ya, jadi hindari kata-kata berlebihan dan setiap kalimat yang dipilih itu harus berkontribusi pada makna utama dari pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah kesopanan. Ya, jadi kesopanan juga penting meskipun pesan itu disampaikan secara secara tertulis. Ya, apakah itu melalui email, ya, WA. Jadi tunjukkan rasa hormat melalui pilihan kata, sapaan dan nada penulisan yang santun. Nah, ini mungkin eh, sedikit koreksi juga ya untuk mahasiswa di Stekom itu karena mungkin pesan itu melalui siakat itu template ya. Jadi hanya satu kalimat ya. Jadi apa izin bertanya apa ya templatenya itu saya lupa intinya adalah eh, ingin menanyakan tentang apa itu. Nah, ini kan tidak tidak lengkap ya juga mungkin kurang sopan ya kenapa karena di sana tidak nah ini yang keempat ya tidak menampilkan atau tidak menyebutkan nama ya sebagai pembuka misalnya selamat pagi selamat siang selamat malam ya, ya kalau bisa jangan malam ya pagi atau siang sore saja ya, kemudian sebutkan nama prodinya nah kemudian tujuan ya. Jadi ini fondasi dari pesan profesional. Ada 4 pilar utama yang harus selalu hadir dalam setiap pesan bisnis, baik itu lisan maupun tertulis. Ya, jadi jelas, kemudian ringkas, ya, kemudian sopan dan tepat. Jadi pastikan data, apakah itu nama, tanggal, disampaikan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian nah, ini kita masuk pada prinsip-prinsip dari penulisan pesan profesional. Jadi pesan profesional di sini adalah pesan yang eh, apa kita sampaikan kepada pihak lain itu melalui cara yang formal. Ya, cara yang formal. Misalnya apa? Komunikasi eh, kita sebagai wakil dari perusahaan dengan mitra, ya, misalnya dengan supplier atau mungkin dengan pemerintah, ya, atau mungkin juga dengan distributor dan lain sebagainya. Intinya komunikasi profesional ini adalah komunikasi dalam konteks formal. Nah, prinsip yang pertama dalam penulisan pesan profesional adalah gunakan alamat email yang profesional. Nah, ini
kita berbicara dalam konteks penyampaian pesan secara melalui email. Kenapa dipilih melalui email? Nah, ini yang pertama tadi konteksnya adalah komunikasi bisnis di era digital. Ya. Komunikasi bisnis di era digital dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah melalui email. Nah, prinsip yang pertama adalah menggunakan alamat email yang profesional. Alamat email ini merupakan identitas digital yang dilihat oleh penerima sebelum membaca isi pesan. Nah, untuk email atau pesan yang disampaikan secara formal atau untuk komunikasi secara formal, ya maka gunakan email resmi perusahaan untuk seluruh korespondensi bisnis. Ya. Misalnya apa ini? Misalnya ini contoh format ideal ya, misalnya nama Anda, kemudian nama perusahaan. Nah, ini menunjukkan Anda adalah bagian dari perusahaan dan ini adalah email resmi. Nah, kemudian hal yang menjadi catatan ya, hindari alamat pribadi yang menggunakan nickname. Ya, atau kata-kata yang tidak formal kecuali email ini untuk pribadi ya atau mungkin dengan teman keluarga. Tapi ketika membangun komunikasi formal dengan mitra bisnis ya, maka gunakan email resmi dari perusahaan. Nah, mengapa hal ini penting? Nah, karena ini juga menjadi penilaian keaslian ya dan juga kredibilitas pengirim. Ya, email dari domain resmi perusahaan ini akan memberikan sinyal kepercayaan yang tidak bisa diberikan oleh akun pribadi. Barangkali sepele tapi ternyata maknanya dalam. Ya, karena itu akan terlihat tadi nilai keaslian dan juga kepercayaan. Kemudian, ini contoh alamat email tadi ya. Ini contohnya ini tidak profesional. Artinya ini bukan salah tetapi tidak tepat ketika email pribadi ini digunakan untuk tadi menyampaikan pesan ketika kita mewakili organisasi atau perusahaan. Nah, contoh yang tepat adalah seperti ini ya, nama kemudian perusahaannya apa. Nah, tips bagi Anda yang bekerja secara mandiri atau freelance, maka gunakan domain pribadi. Ya, misalnya nama, kemudian nama bisnis Anda apa. Nah, kemudian prinsip yang kedua dari penyampaian pesan secara profesional adalah subjek yang jelas. Ya, subjek yang jelas dan ringkas. Ya, mengapa? Karena subjek ini adalah pintu gerbang. Ya, biasanya hal pertama yang kita lihat ya ketika kita menerima email itu adalah subjeknya. Karena dari situ kita akan bisa melihat inti apa sih email ini tentang apa. Subjek yang baik ini menggambarkan isi email secara ringkas atau secara singkat, spesifik dan relevan. Subjek yang terlalu umum ini berpotensi dianggap sebagai spam, ya sehingga ada kemungkinan untuk diabaikan. Jadi untuk email yang akan disampaikan secara resmi, maka gunakan subjek yang singkat tapi spesifik dan relevan. Nah, ini adalah karakteristik ya dari subjek email yang jelas dan ringkas. Tadi adalah spesifik, ya sebutkan topik utama, ya atau bisa juga nama proyek atau mungkin menambahkan periode waktu. Ya, tujuannya untuk apa? Agar penerima ini bisa langsung memahami konteks. Kemudian singkat namun lengkap.
Ya, singkat tapi lengkap. Kemudian hindari kata ambigu. Ya, contohnya ini contoh kata-kata yang ambigu, misalnya tolong dibaca, penting. Ya, ini apa hal yang tidak pantas atau tidak perlu kita tambahkan untuk email yang formal. Nah, ini contoh ya, untuk kategori contohnya ini misalnya untuk undangan, permintaan data atau konfirmasi. Nah, ini adalah contoh subjek yang kurang efektif dan subjek yang efektif. Oke, sebagai contoh ini misalnya undangan rapat. Ya, jangan hanya rapat tetapi juga sampaikan tujuannya tadi adalah undangan rapat, kemudian dilaksanakan kapan. Demikian juga untuk permintaan data dan konfirmasi. Nah, itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga dari penyampaian pesan profesional adalah salam pembuka. Nah, ternyata salam pembuka penting. Oke. Mungkin sepele, tetapi ini adalah salah satu 4 pilar awal tadi ya, yaitu apa? Kesopanan. Salam pembuka yang tepat dan sopan. Nah, gunakan sapaan formal yang sesuai dengan hubungan Anda dengan penerima. Ya, hubungan Anda dengan penerima. Misalnya menyebutkan jabatan ya, kepada Bapak Ibu, misalnya kepala sekolah di mana, atau pimpinan apa, direktur apa. Ya. Kemudian selain menunjukkan hubungan antara pengirim dengan penerima, yang kedua terkait dengan salam pembuka itu adalah memastikan penulisan nama dengan tepat. Ya, tepat. Ya. Kesalahan nama menunjukkan kurangnya perhatian dan kemungkinan juga bisa menyinggung penerima. Nah, ini adalah contoh salam pembuka ya, misalnya untuk korespondensi yang formal ya, atau mungkin untuk pejabat ya, atau grup ya. Anda bisa menggunakan menyesuaikan dengan tadi tujuan surat. Nah, mengapa salam pembuka ini penting? Ya, karena ini menunjukkan tentang nada dan tingkat formalitas komunikasi. Salam yang tepat ini menunjukkan rasa hormat kepada penerima dan juga menciptakan suasana komunikasi yang positif sejak awal. Ya. Nah, ternyata penting ya, tidak hanya sekedar sebagai pelengkap, tetapi makna dalam dari salam itu adalah rasa hormat dan membuka suasana positif sejak awal. Karena ini menunjukkan menghormati posisi dan jabatan penerima, yang menciptakan kesan hangat namun tetap profesional dan membangun hubungan kerja yang baik. Ini contoh salam pembuka, ya nanti bisa Anda baca, ya. Misalnya yang tidak sopan, ya. Hai Budi. Mungkin ini tepat ketika sesama dengan teman, ya, seumuran itu atau dengan orang-orang yang kita membangun komunikasi yang non formal ya, yang tidak formal, tidak masalah. Tapi ketika kita berkomunikasi secara profesional, maka ini tidak tepat. Ya, contoh yang sopan profesional misalnya ini, yang terhormat Bapak Budi Santoso. Kemudian prinsip yang keempat adalah pemilihan, ya, penggunaan dan pemilihan bahasa yang formal tetapi ringkas dan jelas. Nah, jadi bahasa formal yang ringkas dan jelas.
Maka gunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan formal dalam setiap korespondensi bisnis. Ya, sekali lagi dalam korespondensi bisnis. Langsung menuju inti permasalahan adalah bentuk penghargaan terhadap waktu penerima. Pesan yang bertele-tele ini akan menyulitkan pemahaman dan menurunkan efektivitas komunikasi. Ya, terutama kalau penerima kita itu adalah orang yang sangat sibuk ya atau aktivitasnya memang padat, maka pesan yang disampaikan bertele-tele itu eh, poin yang pertama itu adalah tadi buang waktu ya, maka itu akan pertama singkirkan kalau terlalu bertele-tele. Ya, maka poin penting dari penggunaan bahasa formal, ringkas dan jelas adalah ini ya, gunakan misalnya eh, kata yang sesuai dengan KBBI. Nah, hindari bahasa gaul, singkatan tidak resmi atau serapan yang tidak tepat. Kemudian ringkas, ya satu paragraf untuk satu ide. Nah, ini adalah kuncinya adalah efisiensi. Kemudian jelas dan terukur. Ya, jelas dan terukur. Misalnya tadi undangan rapat, ya, mengundang Bapak Ibu untuk ikuti rapat yang dilaksanakan pada. Kemudian tempatnya di mana, topiknya tentang apa. Ya, kemudian informasi yang lain apa, misalnya seragamnya apa. Jadi jelas dan terukur. Ini contohnya. Nanti bisa Anda bandingkan antara komunikasi yang atau pemilihan kalimat yang bertele-tele dengan yang ringkas, jelas, dan profesional. Nah, tipsnya bahwa tulisan atau surat ya, yang akan kita sampaikan itu tidak bertele-tele, ya, ringkas, jelas, dan profesional adalah ini. Baca ulang, ya, baca ulang setiap kalimat dan pastikan apakah ini perlu atau tidak, terlalu panjang atau tidak, ringkas atau tidak. Kemudian prinsip yang kelima adalah struktur yang rapi. Nah, struktur yang rapi. Nah, kita sudah membahas di materi sebelumnya ya. Jadi struktur pesan itu ada pembuka, ada isi dan penutup. Nah, pesan yang terstruktur dengan baik ini membantu penerima dalam memahami konteks, isi, dan memungkinkan untuk tindak lanjut ya, dan memberikan tindak lanjut secara cepat. Nah, jadi pesan profesional baik itu lisan maupun tertulis ini mencakup 3 hal ya, ada pembuka, misalnya adalah perkenalan diri, kemudian tadi apa tujuannya untuk apa, kemudian isi pesan ya, sampaikan informasi secara detail, terstruktur dan logis, termasuk juga menyampaikan data pendukung ya, fakta atau data. Kemudian di penutup adalah ucapan terima kasih atau juga harapan dari dari pesan yang disampaikan. Ya, misalnya pesannya itu untuk kerjasama, maka sampaikan di penutup. Ya, ini contoh untuk struktur pesan yang rapi ya, ada pembuka, isi, dan penutup. Kemudian prinsip yang keenam adalah memperhatikan tentang penulisan ya. Sebagai contoh misalnya yang detail itu adalah memperhatikan ejaan dan tanda baca. Ya. Karena apa? Karena kesalahan dalam penulisan ejaan atau tanda baca ini dapat menurunkan kredibilitas pengirim. Ya, ada kemungkinan penerima ini meragukan ketelitian dan profesionalisme kita sebagai pengirim pesan. Nah, bisa karena sekarang teknologinya semakin canggih ya, banyak sekali tools yang bisa memudahkan kita dalam melakukan banyak aktivitas. Ya, misalnya kita menggunakan spell checker ya di aplikasi email atau pengolah kata. Tapi sekali lagi tipsnya tadi adalah
tetap dicek kembali apakah sesuai, karena bahasa mesin, bahasa robot nih, dengan manusia tetap berbeda. Nah, ini contoh kesalahan ejaan dan penggunaan huruf. Nah, ini teknis sekali, nanti bisa Anda baca. Ya, misalnya sebagai contoh ini, mohon kiranya Bapak dapat memberikan data tersebut. Ya, salahnya di mana? Oh, ternyata ini Bapak ini hurufnya besar. Nah, ini mungkin sama, tetapi kalau kita lihat secara detail ada perbedaan. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah menggunakan lampiran dengan bijak. Ya, lampiran atau data pendukung ini dipilih yang relevan. Ya, jadi lampiran yang relevan memperkuat isi email. Namun, lampiran yang tidak tertata dengan baik justru dapat membingungkan penerima. Nah, lalu bagaimana cara mengelola lampiran yang tepat? Yang pertama yang perlu dipastikan adalah lampiran itu relevan. Jadi hanya melampirkan eh, lampiran atau data atau file yang benar-benar berhubungan dengan isi email atau dengan konteks. Nah, lampiran yang tidak relevan ini memboroskan waktu dan perhatian penerima. Kemudian cara mengelola lampiran yang kedua adalah dengan memberi nama file yang deskriptif dan jelas. Jadi tidak hanya file 1, file 2, file 3. Nah, berikan informasi yang tepat ya. Misalnya ada beberapa file, maka filenya Anda berikan nama dengan jelas ya. Misalnya apa? Oh, lampiran laporan penjualan. Ya. Kemudian data tentang apa? Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan lampiran di isi email. Nah, ini untuk mengantisipasi penerima email yang tidak seperti tadi ya, mungkin karena sibuk atau mungkin tidak jeli ya, sehingga tidak memperhatikan ada lampiran. Jadi sebutkan ada lampiran di isi email. Nah, ini contoh ya, penamaan file yang profesional. Kemudian prinsip yang ke-8 ini adalah salam penutup. Nah, jadi penutup itu juga penting ya dalam komunikasi profesional, terutama melalui email. Lisan pun juga ya penutup ini penting. Nah, salam penutup adalah kesan terakhir yang kita tinggalkan kepada penerima. Jadi kesan terakhir yang kita tinggalkan kepada penerima. Penutup yang baik ini mengandung 3 elemen, ya, ucapan terima kasih, kemudian kita memberikan identitas lengkap, ya, terutama tadi untuk pesan-pesan yang sifatnya adalah ajakan, ya, ajakan. Kemudian yang ketiga adalah informasi kontak yang mudah dihubungi. Nah, kita bisa memilih nih frase penutup yang umum digunakan, ya, misalnya hormat saya, salam hormat dan lain sebagainya. Nah, ini frase penutup yang umum digunakan. Kemudian tadi ya ada identitas lengkap dan juga informasi kontak yang bisa dihubungi. Ya, jadi setelah salam hormat Anda sebutkan nama, atau bahkan biasanya di bawah Anda menyebutkan alamat email atau alamat kantor dan mungkin nomor telepon kantor yang bisa dihubungi. Nah, ini contoh ya salam penutup yang lengkap. Ya, jadi selain nama Anda menyebut
menunjukkan nomor telepon, email pribadi ya yang berkorespondensi dengan perusahaan dan juga mungkin web misalnya ya web dari perusahaan ini menunjukkan profesionalitas dan kredibilitas pribadi dan juga institusi. Nah, jadi itu tadi adalah 8 prinsip ya penulisan pesan profesional. Ya, ada alamat email yang profesional, subjek yang jelas, pembuka yang sopan, bahasa dan lain sebagainya sampai dengan yang kedua adalah salam penutup yang profesional. Nah, komunikasi profesional ini selain juga mempermudah penyampaian pesan juga menjadi investasi jangka panjang. Ya, jadi menguasai tentang prinsip penulisan profesional itu tidak hanya tentang teknis aturan, tetapi juga investasi yang akan terus memberikan hasil sepanjang karir kita. Oleh karena itu, ya penting untuk selalu konsisten ya berlatih, ya belajar dari kesalahan, kemudian bangun relasi, dan harapannya karirnya menjadi meningkat. Demikian Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa ya tentang materi kita siang hari ini tentang mengelola komunikasi atau pesan profesional terutama adalah melalui email. Demikian materi hari ini saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu lagi. Oh ya minggu depan karena pertemuan ke-8 ya UTS jadi tidak ada perkuliahan nanti teman-teman bisa mengerjakan soal secara online. Insya Allah kita bertemu lagi untuk pertemuan yang ke-9. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Sami-sami Terima Bapak kasih Ibu. Bu Titin. Sami-sami Pak.